Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari Senin sebelum kami kelas 7 Ibnu Azmi pulang ke asrama. Aktivitas yang kami lakukan yakni melaksanakan sholat asar berjamaah di kelas, kemudian membersihkan kelas, selanjutnya kembali pulang ke asrama. Ini adalah salah satu waktu yang digunakan oleh siswa untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan melaksanakan sholat asar berjamaah. Di sesi ini juga siswa-siswa itu memberikan pertanyaan seputar kehidupan mereka di asrama, keluh kesah mereka di sekolah dari pagi hingga sore, kemudian bertanya hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan oleh mereka, dan menjalin keakraban antara siswa dengan wali kelas. Pada hari ini, saya selaku wali kelas itu menanyakan kepada anak-anak, kenapa tidak ada yang pakai dasi, kenapa dasinya dilepas. Beberapa dari mereka menjawab, "Pak, dasi saya hilang. Tadi saya taruh di sini." Kemudian saya menyuruh mereka yang merasa kehilangan dasinya ataupun atribut-atribut sekolah lainnya untuk dicari terlebih dahulu. Karena saya mengingatkan kepada mereka bahwa walaupun barang-barang tersebut itu bisa dibeli, tapi lebih baik menjaga supaya tidak sering hilang. Tapi alhamdulillah banyak dari beberapa dari mereka yang apabila ada kehilangan barangnya baik di sekolah maupun di asrama itu dapat ditemukan. Intinya sih saling membantu antara teman satu dengan teman yang lainnya. Dan video ini adalah video yang saya buat. Ya mungkin apabila nanti mereka sudah besar bisa melihat kenangan-kenangan mereka ketika masih kelas 7. Ketika mereka dulu masih berada di kelas 1 SMP atau kelas 7 sekolah menengah pertama. Ya, setidaknya menjadi memori bagi mereka ketika besar, oh ini toh videoku dulu ketika aku masih sekolah. Intinya pendidikan itu masih panjang bagi mereka. Sekarang ibaratnya masih dalam tahap kedua ketika mereka menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Sekarang mereka berada di sekolah menengah pertama. Memang pada awal-awalnya menyatukan berbagai macam karakter anak itu susah sekali. Karena mereka kan terdiri dari beberapa background, mungkin dari orang tuanya yang A, B, C, D dan lain sebagainya menjadi satu. Awal-awalnya ini yang menjadi tugas bagi ustadz-ustadz di asrama maupun guru-guru di sekolah untuk bisa memberikan pemahaman bagi mereka untuk bisa beradaptasi dengan baik ketika di sekolah maupun di asrama. Wajar sih apabila masih ada satu di antara mereka itu yang ada perbedaan pendapat, kemudian ada pertikaian kecil, tapi ya masih bisa ditangani sejauh ini kan baik. Ini saya sedang menanyai beberapa anak yang mungkin seragamnya kok tidak dipakai, seragamnya kemana, ini masih pakai baju putih ya. Tapi alhamdulillah bajunya sudah ketemu semua. Karena mungkin ada beberapa silap atau salah letak ketika di asrama. Tapi saya perkenankan apabila seragamnya tidak ditemukan tetap pakai baju kemeja putih dan celana hitam. Apabila mungkin ada salah laundrynya, bajunya salah letak di asrama dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sejauh ini semuanya baik-baik dan dapat diselesaikan dengan baik juga. Intinya menangani siswa putra ini butuh kekuatan ekstra, pemahamannya ekstra, beda dengan anak-anak putri. Kalau anak-anak putri itu kalau masih kelas awal-awal itu masih diam, masih mudah diarahkan. Memang sih kalau dalam segi secara psikologis remaja putri itu lebih cepat dia berkembangnya, kognitifnya dan lain sebagainya. Sedangkan untuk siswa putra ini agak lambat. Tapi ya nanti ketika dia sudah di SD kelas 9 akan dibalap. Ini adalah latihan untuk membaca doa selesai sholat. Ini sengaja saya rekam supaya mereka itu bisa fokus dan beneran berdoanya. Karena kalau seandainya cuma dilatih ya tahu sendiri kan.
Ini pakai kamera depan ya, jadi terlihat seperti tangan kiri, padahal itu tangan kanan ya, kamera depan. Saya biasakan. Intinya menghormati guru itu sama halnya seperti menghormati orang tua mereka di rumah. Karena saya menekankan, ketika kalian di asrama, orang tua kalian adalah ustadz yang ada di asrama. Ketika di sekolah, maka seluruh guru itu adalah orang tua kalian di sekolah. Ketika di rumah, maka orang tua kandung kalian lah, atau orang tua kalian lah yang ada di rumah. Semoga ini menjadi tontonan yang dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan yang melihat video ini. Dan terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.